Ini tentang 3 cara pandang calon presiden selesaikan masalah Papua. Konflik di Papua menjadi sorotan utama dalam debat perdana calon presiden 2024, di mana setiap calon memiliki pandangan unik terkait penyelesaian masalah tersebut. Mereka masing-masing mengusulkan 3 pendekatan utama, yakni penegakan hukum dan HAM, dialog dan juga mengatasi ketidakadilan di Papua. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti bahwa masalah di Papua bukan hanya tentang kekerasan tetapi lebih pada ketidakadilan. Ia menegaskan bahwa tujuan utama bukan hanya menghentikan kekerasan saja, melainkan menghadirkan keadilan di Papua. Langkah-langkah yang diusulkannya melibatkan penyelesaian tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM, pencegahan kejadian serupa di masa depan, dan juga pelaksanaan dialog partisipatif. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara partisipatif. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan bahwa konflik di Papua rumit karena adanya gerakan separatis yang telah berlangsung lama. Prabowo mengklaim adanya campur tangan asing dalam gerakan tersebut dan menyatakan bahwa penyelesaian masalah di Papua memerlukan penegakan hukum, penguatan aparat keamanan, dan juga percepatan pembangunan ekonomi. Selain itu, ia menekankan pentingnya memerangi terorisme dan juga menegakkan HAM. Rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Jadi, yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpendapat bahwa rencana Prabowo tidak cukup. Selain penegakan hukum dan HAM, Ganjar menyatakan pentingnya dialog sebagai sarana untuk melibatkan semua kekuatan dan juga kelompok di Papua dalam menyelesaikan masalah. Baginya, dialog merupakan kunci untuk mengatasi akar permasalahan di Papua. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Menilik penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang kini bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, setidaknya ada 4 akar masalah Papua. 4 akar tersebut berdasarkan riset LIPI yang dilakukan pada 2009 silam. Pertama adalah masalah sejarah dan juga status politik integrasi. Persepsi intimidasi dan diskriminasi terkait sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia menjadi penghambat menyatunya Papua ke Indonesia. Kedua adalah perihal pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terjadi terutama sejak operasi militer pada tahun 1965 yang hingga kini tidak diketahui pertanggungjawaban yang memadai dari pemerintah sehingga semakin memperumit situasi. Ketiga adalah perasaan terdiskriminasi dan juga termarginalkan. Hal ini terkait dengan penyingkiran masyarakat Papua dalam pembangunan tanah di wilayahnya, mengakibatkan perasaan tidak dianggap dan juga anggapan telah diskriminasi, terutama dalam proyek-proyek ekstraktif yang didominasi oleh orang luar. Keempat adalah kegagalan pembangunan. Ini terkait dengan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi rakyat yang berlangsung sejak tahun 1950-an dan menjadi salah satu penyelesai akar masalah yang masih butuh untuk dikembangkan. Kalau menurut saya, dengan pemahaman yang mendalam dari para calon presiden dalam menyelesaikan akar masalah Papua dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup penegakan hukum, dialog, dan penyelesaian ketidakadilan, serta eksekusi positif melalui elemen-elemen pendukung di lapangan. Pastilah impian perdamaian dan keadilan di Papua dengan merangkul orang Papua sebagai bagian integralnya dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Kalau menurut kamu bagaimana?